Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisil munifi al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang sangat saya hormati, tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satunya alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang cerah ini kita semuanya masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama bermujalasah, berkumpul, bermuajahah, bertemu, bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama berusaha dan berupaya sedikit demi sedikit meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, senantiasa dicurahkan kepada panutan kita semuanya, manusia yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah mengajak menuntun umat manusia keluar dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh umatnya, wabil khusus kita yang hadir dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mudah-mudahan juga dengan kehadiran kita semuanya pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini, kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sebenarnya Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita ini akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terutama keselamatan kita di akhirat nanti Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena di akhirat itu pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat berat sekali,
sangat sulit sekali. Kalau kita mengandalkan amal kita yang di dunia ini, rasa-rasanya sulit kita ini akan selamat dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya Bapak Ibu semuanya, ini bangunnya jam berapa? Pasti umumnya bangunnya itu paling banter gitu. Paling banter itu ya jam 4 ya. Sholat subuh, sholat tahajud itu lupa, enggak sholat tahajud. Sholat witir juga lupa, enggak sholat witir. Jadi kita ini hanya mengerjakan yang pokok-pokoknya saja, ya, yang penting-pentingnya saja, yang wajib-wajibnya saja, yang sunnah-sunnahnya ini kadang-kadang kita ini banyak bolongnya ketimbang tidak bolongnya. Sementara kita inginnya masuk surga, kok surga murah nemen. Dengan hanya sholat subuh yang paling hanya 10 menit ya. Bahkan sholat subuhnya ini hanya kadang-kadang mungkin kalau sendirian itu 2 menit aja nggak nyampe, 1 menit aja sudah selesai sholat subuhnya itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah itu ya tidak wiridan, tidak zikir, tidak apa, langsung lari. Carinya apa? Yang dicari adalah HP. Siapa tahu ini ada proyekan ya dengan HP ini. Jadi kita ini ingin masuk surga, ingin jauh dari neraka, tetapi ya amal ibadahnya itu seperti itu. Jadi tidak fokus ya. Kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang sangat saya hormati, seandainya kita ini hanya mengamalkan amal kita yang di dunia ini, rasa-rasanya berat ya, rasa-rasanya berat. Kita ini akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena amal kita ini sedikit ya, dibandingkan dengan surga yang kenikmatannya itu sangat luar biasa. Bahkan surga ini digambarkan satu tempat yang tidak pernah terlihat oleh mata, begitu. Mala ainun ro'at, tidak pernah mata melihat, itu juga tidak pernah. Bahkan hati kita ini untuk menggambarkan, membayangkan surga saja itu tidak bisa tergambarkan oleh hati kita. Dibayangkan saja surga itu tidak akan bisa dibayangkan, saking nikmatnya. Saking nikmatnya, saking nyamannya nanti di surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, sesungguhnya kalau kita ini tahu ya tentang surga yang sebenar-benarnya, maka kita ini di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan sungguh-sungguh, pasti akan serius, pasti akan khusyuk. Nah, sholat subuh itu mungkin tidak 10 menit lagi, mulai dari qobliyah subuhnya ya, mulai dari sholat subuhnya, mulai dari wirid subuhnya, zikir subuhnya, mungkin jam 5 itu baru selesai lah paling cepat ya. Setengah 6 itu baru selesai gitu. Cepat-cepatnya itu setengah 6 ya, dengan zikir-zikir yang lainnya. Jadi tidak terburu-buru ya Bapak Ibu semuanya. Setelah kita ini sholat subuh itu anteng dulu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis sholat subuh itu ya zikirnya itu panjang gitu kan. Bahkan kalau kita tidak bisa zikir setelah sholat subuh ya dikodo begitu, dikodo. Kapan sempatnya waktu duha ya kita waktu duha, sempatnya siang ya kita siang begitu. Jadi ada kodo zikir itu ya, wirid itu ada kodo Bapak Ibu semuanya. Kalau kita tidak sempat dilaksanakan pagi ya kita laksanakan
setelah pagi ya, menjelang siang dan seterusnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kehadiran kita ya di tempat ini pada pagi hari ini adalah salah satu wasilah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala ridho, ini Bapak Ibu semuanya, ini kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, maka tidak ada pahala yang kecil, jadi tidak ada amal yang kecil, ada dosa yang besar. Coba kita punya anak ya, karena kita ini ridho dengan anak kita, maka kalau anak kita ini merusak barang yang ada di rumah kita, kan tidak harus diganti, Pak. Ya kan? Misalnya anak kita mecahin gelas, piring, bahkan mecahin televisi, karena yang mecahinnya itu anak kita, istri kita, yang kita ridho dengan keberadaan mereka di rumah kita, maka tidak ada yang namanya bapak ini minta ganti kepada anaknya agar televisinya yang dipecahin itu untuk diganti. Karena sudah ridho. Karena sudah ridho, maka kemudian kan tidak minta diganti. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala juga sudah ridho kepada kita, maka tidak ada yang namanya dosa besar di hadapan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada amal yang kecil ya di hadapan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak Ibu semuanya, bisa jadi kehadiran kita semua di sini ini adalah sesuatu amalan yang sangat besar sekali. Karena Allah itu Maha memberikan karunia. Jadi dengan karunia Allah, maka tidak ada amal yang kecil dan tidak ada dosa yang besar kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho. Bahkan sebesar apapun dosa, kalau Allah ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap dosa itu istasgoro, kecil ya. Kenapa? Karena Allah ini sudah ridho dengan kita semuanya. Jadi semuanya pentingnya kita semua mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini mengandalkan amal kita tadi, Bapak Ibu semuanya, dengan kita ini ingin masuk surga, maka rasa-rasanya ya berat lah. Rasa-rasanya berat, kita ini akan dimasukkan ke dalam surga, kemudian dijauhkan dari neraka. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, dalam kesempatan yang sangat baik ini, yang sangat mulia ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya dan juga mengajak saya sendiri untuk bersama-sama mari kita merenungkan, menghayati ya salah satu asar ya, yang datang dari salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau ini sahabat yang istimewa di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain sahabat, beliau itu adalah menantu beliau ya, menantu beliau. Ini adalah salah seorang sahabat yang sejak kecil sampai wafat berjuang terus untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau dialih bahasakan ke dalam bahasa kita, barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara di dalam diri orang itu, maka kunci surga sudah dia pegang, dan penutup neraka juga sudah dia pegang. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya, man jama'a sitta hisalin lam yada' lil jannati matlaban wala anin nari mahroban. Jadi siapa yang mengumpulkan 6 perkara
di dalam diri orang itu, maka dia sudah memiliki kunci surga dan sudah punya cara bagaimana terhindar dari neraka. Karena kalau saya tanya Bapak Ibu semuanya, kalau saya tanya, saya sendiri ditanya, Bapak Ibu semuanya ditanya, inginkah kita masuk surga? Pasti jawabannya ingin. Inginkah kita dihindarkan dari api neraka? Pasti jawabannya juga ingin. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Dan siapa yang ingin masuk neraka? Pasti semuanya itu ya tidak mau kalau masuk neraka. Inginnya masuk surga semua. Yang ahli ibadah ingin masuk surga, yang tidak ahli ibadah juga ingin masuk surga, yang kaya ingin masuk surga, yang tidak kaya juga ingin masuk surga, begitu. Yang punya jabatan juga ingin masuk surga, yang tidak punya jabatan juga ingin masuk surga, penguasa ingin masuk surga, rakyat ingin masuk surga. Intinya semua kita ini ingin masuk surga dan dijauhkan dari yang namanya api neraka. Nah, kata beliau karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau kita sudah memegang yang 6 ini, maka kita akan dijauhkan dari api neraka dan kita sudah memiliki tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kalau kita renungkan Bapak Ibu semuanya, ini sedap-sedap ngeri ini. Mudah tapi sulit. Sebenarnya mudah kalau kita ingin menekuninya, ingin menghayatinya, lalu mengamalkannya. Nah, yang sulit itu kalau kita tidak rajin, ya, kalau kita tidak mengamalkannya, tidak menghayatinya dengan sebenar-benar penghayatan, masuk ke dalam diri kita, dimasukkan, ya, sudah menjadi mendarah daging dalam diri kita, maka insya Allah kita ini akan sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Gitu. Yang pertama apa? Kata beliau, awwaluha man arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Jadi yang pertama itu adalah arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Kunci yang pertama itu, perkara yang pertama yang akan membuat kita ini memiliki tiket masuk surga dan dijauhkan dari api neraka adalah arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Mengenal Allah lalu kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau saya tanya termasuk kepada diri saya sendiri Bapak Ibu semuanya, kita ini sudah kenal belum dengan Allah itu? Jangan-jangan mulai dari sejak kita balik sampai kita wafat ini kita tidak kenal Allah. Nah, kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana Allah itu mau ridho kepada kita, mau cinta kepada kita? Tidak kenal maka tidak sayang, kan begitu? Kalau kita ingin disayangi oleh yang kita oleh seseorang, maka kita harus mengenal seseorang itu. Dan kita juga tidak akan menyayangi orang itu kalau kita tidak kenal kepada orang itu. Nah, kalau kita ingin mencari cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin mencari sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuncinya memang kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Ya. Mengenal Allah lalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu, terus bagaimana caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu ini caranya banyak, ya. Versinya banyak, penjelasan juga sudah banyak Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, kalau sampai mendalam sekali, ya ini juga tentu lama ya Bapak Ibu semuanya. Bahkan banyak
ulama yang saking ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang-kadang juga dipandang hampir-hampir juga beliaunya tergelincir ya dari pemahaman tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali versi bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paling tidak bagi kita semuanya orang-orang yang awam ya, kita ini saya ya, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini gitu kan. Ini mungkin kita ini masuknya termasuk kelompok orang-orang yang biasa-biasa saja lah gitu. Yang biasa-biasa saja ilmunya itu. Ilmunya itu tidak sampai seperti ulama-ulama besar ya. Ulama-ulama tasawuf. Ya, kemudian para solihin. Nah, itu tidak seperti beliau-beliau itu. Umumnya kita ini biasa-biasa saja. Nah, kita ini minimal mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita harus kenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Khaliquhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta kita semuanya. Kita harus yakin betul bahwa kita ini punya pencipta. Allah itu yang menciptakan kita semuanya. Itu harus betul-betul kita hayati Bapak semuanya. Cepat atau lambat kita ini akan dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini ada yang memiliki. Siapa yang memilikinya? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harta itu sesungguhnya bukan milik kita. Cepat atau lambat harta kita akan diambil oleh pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita punya hidup, cepat atau lambat itu akan diambil oleh pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasa di dalam doa iftitah kita ini ada doa wa mahyaya wa mamati lillahi. Nah, jadi hidup kita, mati kita lillahi, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya misalnya ini mata kita, ini milik kita apa bukan? Bukan. Ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mata ini tidak boleh digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah, kalau bahasa saya ini adalah hak guna pakai saja, Pak. Ini bukan hak milik. Bukan HM ini, bukan hak milik. Makanya mata ini nggak boleh diperjualbelikan, Pak. Ini bukan milik kita. Ada misalnya saya karena nggak punya uang mau tak jual mata saya saja, nggak boleh. Kenapa? Ini itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Itu mata yang diberikan kepada Pak Ade ini ketika di dunia ini digunakan untuk apa saja. Itu. Kok berani-beraninya memperjualbelikan mata? Apalagi memperjualbelikan organ-organ tubuh yang sangat vital, yang sangat penting, yang bagi kehidupan manusia. Itu memperjualbelikan organ tubuh itu dilarang, haram hukumnya itu, ya, dalam pandangan ajaran agama kita. Kenapa? Karena itu bukan milik kita. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau milik kita kan semau kita, Pak. Mau kita melihat yang haram, mau melihat yang tidak haram, itu ya terserah kita. Nyatanya ternyata kan diatur. Telinga kita juga bukan milik kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan ditanya, digunakan untuk apa telinga kamu. Makanya tadi di dalam mukadimah saya menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsim bima kasabat rohinah. Ya. Surat Al-Muddathir ayat 38. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh mata, yang akan
yang dilakukan oleh telinga, yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki, semuanya itu kita tergadai ya. Ya, dengan maksud tergadai di sini itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti itu. Nah, ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini betul-betul menghayati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta kita, berarti kita ini posisinya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ubahnya seperti hamba sahaya dengan majikannya, maka hamba Allah itu malah lebih-lebih seperti itulah, lebih-lebih dari itu. Kita tidak memiliki apa-apa sama sekali. Gitu kan? Hamba sahaya saja di dunia tidak memiliki apa-apa, Pak. Kalau Bapak Ibu semuanya kenal yang namanya hamba sahaya, kata para ulama, hamba sahaya yang di dunia itu budak ya. Kalau bahasa lainnya itu budak. Budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Kalau budak itu diganggu, dilukai, maka upah atau ganti melukai itu bukan diberikan kepada budaknya, itu diberikan kepada majikannya. Kalau budak itu misalnya dibunuh, maka itu diatnya untuk membunuh itu diberikan kepada majikannya. Karena budak itu tidak memiliki apa-apa terhadap dirinya sendiri. Gitu. Bahkan kata para ulama, budak itu lebih dekat kepada binatang ketimbang kepada manusia. Boleh diwariskan, boleh dinikahi, dan lain sebagainya. Nah, itu budak dalam perspektif manusia. Antara budak dengan majikannya, apalagi antara makhluk kita sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kholiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini betul-betul tidak memiliki apa-apa terhadap diri kita sendiri. Gitu. Nah, ini harusnya perspektif ini yang kita hayati betul ya di dalam diri kita semuanya, bahwa kita ini posisinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini tidak memiliki apa-apa terhadap diri kita sendiri. Gitu. Nah, ini dalam Al-Qur'an ini sebenarnya ayat-ayat yang menjelaskan ini banyak ya Bapak Ibu semuanya, bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita ini layak diru ala syai'in ya. Tidak memiliki kemampuan ala syai'in terhadap sesuatu. Kita ini ya sudahlah. Kalau bahasa dulu itu yang namanya manusia itu seperti wayang gitu kan. Bahkan salah satu adab kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu semuanya, qillatul i'tirad alal qadari. Qillatul i'tirad alal qadari. Jangan banyak menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita alami di dunia ini sesungguhnya semuanya itu sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang menentukan, sudah ada yang memberikan jatah. Yang menjatahinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirnya kita di sini Bapak Ibu semua itu bukan karena keinginan kita. Ini karena juga Allah Subhanahu wa taala berkehendak kita ini bisa hadir di sini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kita hadir di sini, mungkin jalannya macet, hujanlah, banjirlah, dan macam-macam, Pak. Ini karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak kita ini bisa berkumpul, bisa hadir di tempat yang mulia ini, maka kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemudahan, di jalannya ya mudah, badannya ya sehat, uangnya ya ada, begitu. Mau berangkat tiba-tiba motornya tidak ada bensinnya. Mau dibelikan bensin, uangnya tidak ada. Mau jalan kaki jauh. Gak sampai setengah jam, ya gak akan nyampe ke sini, Pak. Sudah jalan di jalan, ternyata kitanya kepleset misalnya, kakinya tersandung batu, sehingga kemudian sakit, akhirnya tidak jadi berangkat. Bisa jadi saudara-saudara kita itu ada yang seperti itu, ingin berangkat ke sini, ke Yagis sini, tapi kemudian
karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya ada halangan, maka kemudian tidak bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah dengan kita semuanya di tempat ini. Ada, saya yakin ada yang seperti itu. Nah, kita semuanya ditakdirkan lancar. Ditakdirkan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Jadi posisinya kalau memang betul-betul begitu, Bapak Ibu semuanya, ya kita ini di dunia ini sebenarnya ya nyantai saja, ya tidak perlu ada yang kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita sedihkan, tidak perlu ada yang kita gundah gulanakan. Kenapa kita ini sering gundah gulana, sering sedih, sering khawatir? Karena kita tidak tahu atau kita tidak begitu yakin bahwa kita ini ada yang membolak-balik, ada yang mengatur kita, ada yang menciptakan kita semuanya. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang di sekitar kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita ini punya majikan, Bapak Ibu semuanya. Bahkan kalau bahasa saya, kita ini punya sahabat, yang sahabat itu tidak pernah luput dari kita semuanya. Ketika kita tidur ya nemeni, ketika kita bangun ya nemeni, ketika kita sakit ya nemeni, ketika kita sehat ya nemeni, ketika kita kaya ya nemeni, ketika kita tidak kaya ya nemeni, ketika kita sedang sedih nemeni, ketika kita sedang senang nemeni, ketika kita sedang senang nemeni. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada istilah la tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana. La tahzan, jangan sedih, wa la takhaf, dan jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Karena kita diciptakan oleh Allah, Allah itu kan melihat kita, Pak. Nah, jadi kalau kita ini punya penghayatan dalam seperti itu, maka insya Allah Bapak Ibu semuanya, hidup kita ini tidak akan kebelandrang-belandrang. Kalaupun kebelandrang, ya belandrangnya hanya satu sajalah, nggak belandrang-belandrang, hanya belandrang ya balik lagi gitu kan. Kemudian kalau mau mengok, lurus lagi gitu kan. Jadi belandrangnya enggak kebablasan terus, ya enggak kebablasan. Istilahnya itu kalau mau ke Jakarta, kita malah jalannya ke timur. Sudah sampai Batak, ini baru mau ke Jakarta, saya bukan mau ke Surabaya, balik lagi gitu, arahnya dibalikkan lagi. Nah, kalau kita ini yakin dengan itu semuanya, insya Allah kita ini hidup tidak akan kebablasan, blas begitu. Ya akhirnya apa? Akhirnya masuk neraka, Pak. Karena kebablasan tadi. Tapi kalau kita yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semuanya, menjadi sahabat kita semuanya, maka kita itu tidak akan banyak mengeluh, tidak akan banyak menolak terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu yang di dunia ini semuanya sudah diatur, sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin atau tidak, percaya atau tidak, ya begitu, akan terjadi begitu, Pak. Kalau kita tidak percaya malah lebih ini lagi, lebih gelisah lagi. Ini saya ini enggak sukses, nggak berhasil, gagal ini karena gara-gara saya tidak punya ilmunya gitu, gara-gara saya tidak berusaha, akhirnya aja putus asa itu. Tapi kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sukses alhamdulillah, berhasil alhamdulillah, gagal juga alhamdulillah. Tapi kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, maka itu akan banyak putus asanya, akan banyak ngerosulanya. Kenapa? Karena kita mengandalkan kemampuan kita. Oh, mungkin ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima saja. Insya Allah banyak legowonya ketimbang ngerosulahnya gitu. Jadi yang pertama itu kuncinya itu adalah arafallah ta'ala fa'ato'a. Ya, minimal kita ini Bapak Ibu semuanya kenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta kita semuanya. Kita ini adalah hamba Allah yang dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian juga rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan
Bahkan warozikuhu, Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi rezeki kepada kita semuanya. Yang memberi rezeki itu bukan pekerjaan kita, bukan majikan kita, bukan teman kita, gitu kan. Kalau yang memberi rezeki itu pekerjaan kita, tentu orang yang bekerja itu dapat rezeki semuanya dan sesuai dengan keinginannya. Karena yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya sama tapi kok hasilnya bisa beda, gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya itu termasuk yang harus kita yakini betul, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan rizki kepada kita semuanya. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada satupun ya di bumi ini, makhluk yang melata di bumi ini, kecuali kewajiban Allah Subhanahu wa taala memberi rezekinya. Jadi kita ini tidak akan ketukar rezeki kita ini dengan rezeki orang lain. Nah, dulu semuanya pernah Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam salah satu kitab itu dijelaskan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rezeki, ya. Untuk memberikan rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamu tidak akan bisa, hei Sulaiman. Wis minta izin lah barang sehari saja." Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Ya sudah, sehari silakan berikan rezeki, ya. Berikan rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman akhirnya panggil pasukannya, dan pasukan Nabi Sulaiman itu kan tidak hanya sekedar manusia, Pak, tapi jin, ya. Dikerahkan semuanya ngumpulin makanan. Manusia, ya, kemudian jin dikumpulin, diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk mengumpulkan makanan. Yang makanan itu maksudnya setelah berkumpul akan diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Akhirnya pendek cerita, sudah terkumpullah makanan itu. Makanan itu kira-kira ya seperti gunung lah gitu, besarnya itu, saking banyaknya itu. Bahkan kalau cerita di dalam kitab ini, kalau kalau ditempuh dengan perjalanan kaki itu bisa berhari-hari, itu saking panjangnya itu makanan itu. Tingginya juga sama, itu bisa sampai 40 hari ya kalau berjalan itu, saking tingginya. Begitu juga lebarnya juga, saking banyaknya makanan. Sudah dikumpulin, sudah tersedia, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Sudah siap?" "Sudah, ya Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu ikan yang ada di dasar lautan. "Hei ikan, keluar." Keluarlah satu ikan, dan ikannya itu besar sekali, Pak. Nggak disebut nama ikannya, pokoknya ikan, mungkin semacam ikan paus ya, ikan hiu. Begitu keluar, ikannya besar sekali. Nah, itu makanan yang sudah dikumpulin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yang sampai sebesar gunung itu cuma dicapluk sekali, pluk. Udah dicapluk, setelah itu mana lagi makanannya? Kok nggak ada lagi? Nah, setelah itu baru Nabi Sulaiman alaihissalam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar rezekinya, maha luas rezekinya, gitu. Saya ini hari-hari sampai sebesar itu untuk memberi rezeki satu ikan saja tidak mampu. Bahkan satu makanan yang sebesar gunung itu sudah dimakan itu belum kenyang, itu ikannya itu belum kenyang, malah minta lagi. Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya beristighfar, kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala warozikuhu, dan yang memberi rezeki kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita ini tidak akan kehabisan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu. Insya Allah rezeki Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, banyak sekali. Nah, itu termasuk ke dalam kategori arafallaha taala fa'ata'ahu. Ya, kita harus kenal Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita semuanya, yang memberi rezeki kita semuanya, yang menghidupkan kita semua, ya,
Yang menghidupkan itu juga bukan olahraga, Pak. Orang yang rajin olahraga juga bisa meninggal. Kalau yang menghidupkan itu adalah olahraga, maka orang yang olahraga tidak akan meninggal. Gitu. Kemudian yang mematikan kita juga bukan sakit sebenarnya. Kenapa? Karena kalau yang mematikan itu sakit, makanya orang yang sakit pasti mati semua. Ternyata ada orang yang sakit nggak mati-mati. Nah, kalau belum takdirnya, belum waktunya ya gak bakalan mati. Malah yang sehat yang mati, gitu. Malah yang nungguinnya yang meninggal ini. Yang sakit malah masih belum meninggal, masih malahan sehat begitu. Gitu. Bahkan yang menyehatkan pun sebenarnya bukan dokter. Dokter itu hanya wasilah saja, berusaha berikhtiar. Supaya apa? Supaya sembuh dari penyakitnya. Kalau yang menyehatkan itu dokter, mestinya Pak dokternya nggak sakit. Nyatanya Pak dokternya juga sakit, begitu kan? Oh, kalau begitu berarti yang menyembuhkan itu, yang menghidupkan kita itu, yang mematikan itu bukan sakit. Yang menyehatkan kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan obat. Nyatanya orang yang minum obat juga masih tetap sakit. Semakin banyak minum obat katanya malah overdosis nanti kan. Kan gitu. Jadi semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menciptakan kita ya Allah, yang memberi rezeki kita ya Allah, kemudian yang menghidupkan kita ya Allah, yang mematikan kita juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kunci yang pertama, kata Sayyidina Ali. Kalau orang itu sudah menghayati betul, meresapi ya, memasukkan ke dalam diri, dalam pikirannya, maka yang selalu dia pikirkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an, fadkuruni adkurukum. Ingatlah kalian semuanya terus menerus kepada saya, maka saya akan ingat kepada kalian. Begitu. Jadi kita ini harus ingat dimanapun kita di pasar ingat Allah, kita di kantor ya ingat Allah, kita di jalan ya ingat Allah. Di mana saja kita ini harus jangan sampai lupa ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu selalu menyertai kita semuanya. Allah itu adalah sahabat sejati kita sebenarnya, teman kita dimanapun ya Bapak Ibu semuanya. Saya yakin kalau orang itu sudah memasukkan keyakinan ini ke dalam dirinya, maka tidak ada rasa khawatir di dunia ini. Kita ini banyak khawatir di dunia itu karena seperti itu. Kita itu merasa sendirian gitu kan, dan lain sebagainya. Padahal kita ini gak sendirian. Kita ini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu semua yang betul-betul harus kita kuatkan di dalam diri kita. Kan ini kunci yang pertama. Ya, kunci yang pertama. Bahkan di dalam salah satu hadis dikatakan, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa yang tahu dirinya, maka dia telah tahu Tuannya. Tahu dirinya itu bagaimana? Seperti tadi itu, bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang tidak berdaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah malah itu menjadi satu kekuatan bagi kita semuanya. Ya, kita contohlah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ulama-ulama besar, mereka itu penuh dengan luar biasa di dalam hidupnya itu ya. Jadi tidak orientasinya itu tidak orientasi ke duniawian, tapi orientasinya adalah hal-hal yang bersifat ukhrawi terus. Termasuk kita hadir di sini, ini juga hal-hal yang bersifat ukhrawi yang harusnya mendorong kita hadir di sini. Bukan saya ke sini ingin sambil jalan-jalan saja, jangan Pak. Ini harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, eman-eman ya, udah jauh-jauh mengeluarkan biaya, kemudian meluangkan waktu hanya karena ingin jalan-jalan, jangan. Tapi harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci yang pertama. Kemudian kunci yang kedua, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa arafas syaitana fa'asahu. Kita harus mengenal setan, lalu memusuhinya, lalu mendurhakai setan. Jangan ngikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu apa? Setan itu, Bapak Ibu semuanya, sifatnya itu adalah suka menyesatkan. Dia sesat dan suka menyesatkan orang lain. Dia itu sasar dan suka menyasarkan orang lain. Nah, kalau kita ini tersesat tapi tidak ikut menyesatkan orang lain, itu belum punya karakter setan. Tapi kalau kita ini sudah tersesat, ikut menyesatkan orang lain, kita punya karakter
setan. Setan ini innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang paling nyata bagi kita semuanya. Ini betul-betul harus kita kenal, Pak. Harus kita kenal. Bukan dikenal lalu kemudian setannya cinta kita, bukan. Nah, jadi kita mengenal setan itu agar kita menjauhi yang namanya perilaku-perilaku setan itu. Jadi setan itu sukanya menyesatkan. Setan itu sukanya mengadu domba, menimbulkan permusuhan, perpecahan, kebencian. Itu namanya setan, Pak. Itu. Setan ini bisa minal jinnati wanas. Bisa dari bentuk jin, bisa dari bentuk manusia. Gitu. Yang paling berat ya, dua-duanya berat ya. Ya tentu setan yang tidak kelihatan ini minal jinnati ini yang menggoda Nabi Adam alaihissalam di surga itu adalah setan minal jinnah ya, dari bangsa jin, yang namanya iblis. Nah, iblis itu tadinya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesombongannya, karena keangkuhannya, tidak mau diperintah sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam, maka kemudian setan itu diusir ya dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah diusir dari surga, akhirnya dia dendam kepada yang namanya Adam dan anak keturunannya, dan dia berjanji akan menggoda, mengganggu Adam dan akan meminta supaya anak-anak Adam ini menjadi temannya dia nanti di neraka gitu. Jadi kita harus tahu betul. Jadi setan itu pekerjaannya itu abadi, dari mulai sejak diturunkan dari surga ya sampai nanti kiamat. Itu pekerjaannya hanya menyesatkan manusia. Dianya sudah sesat, menyesatkan manusia. Tapi setan itu yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus yakin adanya Allah, Pak. Kalau kita tidak yakin akan adanya Allah, malah lebih setan. Setan aja yakin adanya Allah. Kalau kita nggak yakin adanya Allah, malah kita lebih setan lagi. Kenapa? Karena nggak yakin adanya Allah. Setan itu yakin. Cuman yang mengganggu setan itu adalah keangkuhannya, kesombongannya. Masa saya harus sujud kepada Adam. Adam itu diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Api ini lebih hebat daripada tanah. Padahal belum tentu juga. Logikanya juga belum tentu benar ya, Pak. Siapa bilang api lebih hebat daripada tanah? Coba kalau tanah dengan api. Kalau begitu ada api ditaburi tanah, apinya bisa mati. Harusnya lebih hebat tanah. Semuanya butuh tanah. Binatang butuh tanah, tumbuh-tumbuhan butuh tanah, gitu kan. Kemudian kita juga butuh tanah, tapi tidak semua hal itu butuh api, gitu kan. Jadi logikanya juga keliru itu setan itu. Sebenarnya apa sih kelebihannya api daripada tanah? Gitu. Jadi sebenarnya ya tidak betul juga logika setan, bahwa logika iblis bahwa kemudian api itu lebih hebat ya, lebih mulia daripada tanah. Jadi ini kita juga harus kenal setan, itu harus kita kenal ya. Dikenal dalam rangka untuk kita jauhi sifat-sifatnya, perilakunya itu. Ya bukan untuk kita ikuti, Bapak Ibu semuanya. Jadi setan itu yang pertama sifatnya itu adalah menyesatkan, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Kemudian suka menimbulkan permusuhan, kebencian. Jadi kalau dalam diri kita ada unsur benci, maka itu harus sedikit demi sedikit diupayakan hilang ya. Karena itu kita sudah mulai disusupi oleh penyusup. Sudah mulai ada setannya masuk. Kita ini jangan benci kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus mencintai semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini jadi yang kedua, itu kita harus mengenal bahwa musuh kita itu, yang betul-betul musuh itu adalah setan. Maka kalau kita sudah kenal bahwa musuh kita ini setan, maka kita akan berhati-hati betul untuk menjauh dari perilaku-perilaku seperti setan, menyesatkan, menimbulkan permusuhan, kebencian, begitu kan. Bahkan kemudian setan itu juga
menyuruh kepada perbuatan yang keji dan mungkar, ya, itu juga perbuatan setan, ya. Misalnya kalau sekarang ini ya ada yang sukanya judi online. Nah, itu sudah terpengaruh oleh gangguan setan itu, ya, Bapak Ibu semuanya yang suka judi itu. Kenapa? Karena judi itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia itu begitu. Tapi nanti beliau yang paling mendapatkan kenikmatan yang paling besar di surga Firdaus, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah menghayati yang 6 ini, insya Allah ya kita biasa sajalah menghadapi kehidupan di dunia ini. Memang kehidupan di dunia ini adalah tempatnya kita berlelah-lelah, Bapak. Memang harus berlelah-lelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat mulia ini, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.